Ketiga calon wakil presiden 2024 akan beradu gagasan dalam ajang debat Cawapres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD mengaku siap tampil di panggung debat yang mengangkat tema ekonomi, keuangan, investasi hingga perkotaan. Lantas siapa kira-kira yang paling menguasai isu dan tampil memukau? Ajang debat yang digelar Jumat besok begitu dinanti karena merupakan kali pertama para calon wakil presiden 2024 tampil untuk beradu gagasan satu sama lain. Tema debat kedua adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, hingga perkotaan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar telah mempersiapkan materi ekonomi berdasarkan visi misi Amin. Ya, yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi misi itu adalah ekonomi. Dan tentu ini pekerjaan yang harus serius karena memilah-milah dengan 6 tema itu harus kita pilah-pilah mana yang fokus dari visi misi Amin itu. Persiapannya hanya di situ. Beda halnya dengan Gibran yang tetap irit bicara saat ditanya wartawan mengenai persiapan hadapi debat. Tak banyak kata yang keluar, Cawapres nomor 2 ini akan menyampaikan ekonomi secara makro saja. Enggak lah, kita yang makro-makro aja. Persiapan debat sejauh ini seperti apa, Mas? Nggak ada yang mau dibawa, Mas, kan soalnya banyak keberhasilannya nih, Mas, selama 2 tahun ini. Ya, lihat aja besok ya. Makasih ya, tak jalan dulu ya. Sementara itu, Profesor Hukum Mahfud MD banyak membaca berita soal kondisi ekonomi terkini untuk hadapi debat. Baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran. Oh ini bicara apa nih? Oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi. Itu kan tiap hari ada di koran. Lantas, Cawapres mana yang bakal menguasai panggung dan membuat rakyat terkesima? Akankah debat berlangsung monoton atau malah membuat mata penonton takjub melihat penampilan Caimin, Gibran, dan Mahfud MD? Tim TV One mengabarkan. Persoalan rumit yang ada di dalam tema debat Cawapres tentu bisa dijadikan senjata oleh Cawapres untuk mendesak lawan berdebat. Penonton debat pun akan dibawa untuk melihat Cawapres mana yang punya pertanyaan rumit dan Cawapres mana pula yang kedodoran dalam memberikan jawaban. Ya, dalam sebuah elemen debat pemirsa, elemen apa yang paling membuat pemirsa kira-kira akan terpesona? Apakah pertanyaan yang tajam dari seorang cawapres atau mungkin lebih kepada cara menjawab pertanyaan yang rumit tadi? Dan untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami ada 3 orang narasumber. Hadir ke studio kami yaitu ada Bang Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi politik dan juga sudah bergabung secara virtual bersama kami ada pakar mikroekspresi yaitu ada Pak Dodi Triasmara dan juga pakar politik yaitu ada Pak Makmun Murad. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Pertama saya ingin ke Bang Effendi Ghazali dulu. Kalau kita melihat topik yang akan dibahas, kemudian background dari masing-masing calon wakil presiden dan juga karakter dari masing-masing calon wakil presiden, yang mana yang mungkin kira-kira akan membuat pemirsa penonton debat menjadi tercengang? Kasih pengantar dulu ya, jadi biar makin heboh dan makin seger. Jadi debat itu sesuatu yang ilmiah, harusnya dipelajari. Misalnya di Departemen Ilmu Komunikasi. Sekarang aja kalau Anda ambil kursus online-nya 2-19 Januari ada di Cornell nih, ILRLR 2300 gitu, dapat 3 kredit dan lain-lain. Nah, yang mau saya katakan, ini debat khusus kan besok, debat pertama kali Cawapres dan ditunggu-tunggu dan akan menentukan 3 hal. 1, apakah misalnya penampil ini betul-betul bisa menjawab keraguan-keraguan yang sebetulnya sedang ada ya selama ini dengan beberapa kesalahan ucap. Lalu yang kedua itu apakah benar bisa 1 putaran? Ada teman kita Pak Kodari kiraan 1 putaran. Sama yang ketiga, jangan lupa loh peranan Wapres itu ternyata sekarang makin penting. Malah orang mengatakan besok itu bisa menentukan pemilihan umum kita ini 5 tahun atau 20 tahun. Yaitu ini 2 kali masa presiden, lalu wakil presidennya 2 kali menjadi presiden kan selanjutnya gitu. Nah, balik ke yang tadi, di dalam debat pasti yang sedang ditunggu-tunggu itu adalah yang pertama, betul seperti yang tadi dibacakan, pertanyaan yang muncul itu bisa membingungkan lawan nggak gitu.
Jadi tidak diduga apa tidak terduga gitu. Ya kan, karena begitu dapat pertanyaan yang saya nggak menyebut lawan lah ya, saya perbaiki kompetitor atau penampil lain, maka ada 10 sampai 15 detik itu yang harus diisi dengan kata-kata yang saya memberi contoh. Pak Prabowo menarik gitu ketika ditanya, kalau nggak saya keliru, bagaimana perasaan Bapak tentang itu loh yang keputusan MK itu yang kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran, dia menjawab agak lambat maksudnya, itu sambil menyusun kalimat sampai ketemu setelah 15 detik baru dia lancar lagi gitu. Jadi betul-betul ya, Anda harus bayangkan pertanyaan yang nanti akan diberikan oleh kebetulan dua penampil itu relatif bukan dari bidang ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, perkotaan, infrastruktur, APBN, APBD ya, maksudnya pajak. Mahfud dan Muhaimin. Iya, sementara Gibran adalah praktisi di bidang itu. Ini kebetulan ya, mudah-mudahan topiknya diundi dan kebetulan sangat tepat dengan pengalaman empirik dari Gibran yang adalah wali kota, perkotaan, infrastruktur, APBD, ditambah dengan ekonomi kreatif dan ekonomi digital gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, pertama itu pertanyaannya itu bisa menyentak atau tidak gitu. Nah, sesudah itu tentu persis seperti yang ditulis juga, terlalu rumit memberikan pertanyaan atau terlalu rumit memberikan jawaban juga nggak pas. Kan ini waktunya cuma mungkin 2 menit. Pengalaman yang menarik itu adalah dengan Anies Baswedan. Jawabannya tentang polusi paling lengkap. Padahal sebetulnya kalau boleh ya 3 saja. Yaitu bahwa kami punya alat ukur yang bagus, tempat lain mungkin ada, tapi mungkin kami yang paling bagus. Lalu ada polusi kan dari PLTU yang ada, ditambah dengan kami sudah berusaha bahwa dulu misalnya 300.000 yang naik kendaraan umum, pada masa Anies itu jadi 1 juta yang naik kendaraan umum. Tapi jangan ditambah dengan, ya kan kita tahu hujan nggak punya KTP, angin nggak punya KTP. Nah itu disebut dalam pelajaran debat itu logical fallacy. Jadi artinya ada sebuah simplifikasi yang bisa dipakai waktu itu dengan baik dipakai oleh Pak Prabowo yang mengatakan, masa pemerintah menyalakan angin dan hujan. Yang 3 lagi tidak disinggung. Yang dibangun adalah sebuah fallacy, jadi artinya simplifikasi yang mengatakan nggak boleh dong pemerintah nyinggung-nyinggung soal hujan, soal. Tapi menarik Bang Egy bilang pertanyaan mana yang paling menyentak dan membuat kaget rival lainnya. Kita ke Pak Doni. Pak Doni, apakah ekspresi dari para kontestan ini akan terlihat jelas di kamera saat mereka mungkin bingung mau jawab apa ketika dikasih pertanyaan rumit, Pak Doni? Ya, terima kasih Mas. Betul, seperti yang saya menyambung apa yang disampaikan sama Pak Effendi Ghazali, bahwa ketika pertanyaan dilempar, biasanya dalam 3 detik pertama sebenarnya orang bisa melihat secara langsung apakah responnya orangnya shock gitu ya, atau kemudian dia memang sudah siap dengan jawabannya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian respon itu biasanya akan sangat terlihat. Nah, lanjutannya tadi menarik ketika juga memang bahwa apakah dia kemudian bisa menyusun kata-katanya dengan baik. Jadi kalau kita ngelihat tidak hanya secara ekspresi saja, tapi kemudian kita lihat secara kontekstual pembicaraan bagaimana. Apakah nyambung atau nggak nyambung kan gitu ya. Dan yang ketiga biasanya akan terlihat dari respon bahasa tubuhnya. Nah, apakah kemudian yang bersangkutan nanti akan terlihat canggung, atau biasanya kalau orang yang kemudian mereka-reka, istilahnya kalau tadi Pak Bang Egy bilang, kalau dia punya background atau dia punya pengalaman sebelumnya, biasanya orang itu akan kemudian bahasanya, kalimatnya, bahasa tubuhnya akan jauh lebih terbuka dan lebih luas. Tapi kalau dia biasanya belum punya pengalaman tentang hal tersebut, maka yang terjadi ada gerakan-gerakan yang seperti kaku, ada cenderung defense, maka itu yang akan sangat bisa terjadi ketika proses tanya jawab itu terjadi. Kira-kira begitu, Mas. Oke, kalau dilihat dari 3 orang calon wakil presiden ini, Pak Dodi, yang mana yang punya ekspresi untuk meyakinkan pemirsa ketika mereka memberikan pertanyaan, ketika mereka menjawab pertanyaan, Pak Dodi? Oke. Kalau ditanya, berarti nanti tergantung dari topiknya sebenarnya ya. Ketika kita bicara seseorang itu menguasai topik tentang hukum, maka siapa yang pasti bisa menjawab kita sudah bisa tebak, gitu ya, sangat baik. Tapi kemudian ketika bicara soal organisasi atau kebangsaan, ada yang bisa mungkin menjawab dengan lebih baik di aspek itu. Tapi kemudian ketika bicara soal politik atau sebenarnya tata kelola
pemerintahan dalam konteks skema yang aplikatif, penggunaan APBN dan segala macam itu yang lebih ke, makanya kita juga semestinya kita akan bisa dapatkan jawaban untuk orang-orang yang punya pengetahuan atau punya background seperti itu. Di Narapati Institute kami biasanya juga melakukan analisa seperti itu. Kira-kira gitu sih, Mbak. Kita ke Prof. Ma'mun Murad. Prof. Ma'mun, debat cawapres perdana ini sangat ditunggu-tunggu. Jutaan mata tertuju kepada ketiga cawapres. Kira-kira format atau pola gaya seperti apa agar yang satu merasa, mohon maaf ini, terlihat bengong, terlihat mungkin tidak menguasai materi, yang satu sangat menguasai materi. Harus ngapain itu, Prof. Ma'mun? Ini saya coba koreksi itu judulnya itu kan, siapa lawan berat Gibran. Mungkin judulnya yang kurang tepat itu. Nah bagi saya dua-duanya itu mungkin akan menjadi lawan berat bagi Mas Gibran ya. Kan kalau dua cawapres yang lainnya kan kita relatif sering mendengar pernyataan-pernyataannya ya. Apalagi kemudian masing-masing baik Gus Imin maupun Prof. Mahfud itu kan sudah cukup kenyang pengalaman lah baik di eksekutif maupun legislatif, begitu juga Cak Imin ya di legislatif, eksekutif gitu ya. Tentu kita sudah bisa menilai kira-kira pada saat debat besok malam itu siapa yang akan argumentasinya akan lebih bisa misalnya didengar oleh warga, kemudian diperhatikan oleh warga penonton secara serius. Saya melihat dua-duanya itu akan sangat mungkin ya, apalagi kemudian dua-duanya juga punya background pengalaman di organisasi pada saat mereka menjadi mahasiswa. Nah untuk yang satu memang saya belum pernah sekalipun ya mendengar pernyataan yang langsung, yang tanpa teks dan lain sebagainya. Ini yang saya agak bingung untuk menilai di antara untuk menilai Mas Gibran ya. Kalau yang dua kan saya relatif sudah sering mendengar pernyataannya, sehingga saya meyakini bahwa dua cawapres ini akan mampu menguasai forum ya. Untuk Mas Gibran ya semoga masih ada waktu besok ya bisa untuk belajar atau mempersiapkan segala hal yang besok akan disampaikan. Prof. Ma'mun kok kesannya underestimate ini Prof. Ma'mun? Ya tentu kan saya punya dasar juga untuk menyampaikan hal seperti ini kan. Ya tentu yang tadi saya sampaikan, kalau duanya saya sudah sering mendengar, satunya kan praktis saya belum pernah mendengar secara langsung. Gitu. Tapi kalau tentu ini pantas kalau saya kemudian underestimate itu kan. Tapi yang bersangkutan yang atau yang Prof underestimate ini punya pengalaman yang banyak di ekonomi kreatif, di ekonomi digital, mengelola APBD. Apakah dengan pengetahuan-pengetahuan dan juga pengalaman empirik itu kita layak untuk katakanlah melihat oh kayaknya ini kurang meyakinkan nih kalau kita tangkap tadi yang seperti disampaikan oleh Prof. Ma'mun tadi. Apakah itu tidak bisa menjadi aset untuk meyakinkan pemirsa? Kan besok berdebat gitu kan. Namanya debat itu kan bukan aplikasi menerapkan berpraktek secara langsung. Karena kalau debat tentu saja yang dinilai ya kira kemampuan bicara di depan publik gitu kan. Kira-kira seperti apa yang akan disampaikan. Nah tentu saja kalau debat itu yang diukur omongan dan tentu siapapun yang punya pengalaman sering bicara di depan publik saya kira akan yang menguasai forum. Tapi kalau yang mungkin miskin pengalaman untuk bicara di depan forum atau bicara di arena-arena debat selama ini ya saya kira memang akan kewalahan kecuali memang Mas Gibran betul-betul bisa menyiapkan diri, masih ada sisa waktu sehari untuk kira-kira berbagai macam cara mungkin bisa digunakan dalam konteks latihan untuk menghadapi debat besok. Saya melihatnya seperti itu. Oke, Bang Ege, apakah mungkin memang kemampuan public speaking dalam tanda kutip yang diragukan oleh Prof. Ma'mun tadi yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka ini akan menjadi tantangan berat ketika debat besok? Atau Bang Ege punya tanggapan lain tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi pemirsa. Bang Ege, menjawab pertanyaan yang menggantung tadi, apakah mungkin jangan-jangan Gibran sesuai dengan diprediksikan oleh Prof. Ma'mun tadi? Ya, tergantung dari posisi kita. Sebelumnya saya ingin mengatakan dari tiga penampil besok ya kan agak dekat dengan Gibran. Itu sesuatu yang menguntungkan, mungkin hasil undian. Dan sudah dinyatakan oleh Budiman Sujatmiko misalnya, salah satu yang kayaknya coachingnya ya, ikut berlatih bersama itu, bahwa itu adalah bidangnya
Gibran betul gitu. Nah lepas daripada itu dia sudah pernah juga punya pengalaman debat loh di Jawa Tengah melawan Bagjo itu, Bagio dan Suparjo. Ya agak banyak lucu-lucunya di sana. Ini Mas Dodi tahu nih apa yang terjadi di situ misalnya. Nah lepas dari itu yang mau saya katakan besok itu tergantung posisi kita nih, Andromeda, Tisa, saya, Prof. Makmun Murad dan kemudian juga Dodi, kita itu apakah sedang masuk dalam isu menempatkan Gibran ini dalam posisi yang agak rendah karena ada beberapa kesalahan ya. Itu strategi konsultan Asia biasanya gitu. Efeknya apa kalau menempatkan Gibran dalam posisi yang agak rendah? Apakah menguntungkan Gibran atau ya udah merugikan? Akan menguntungkan karena pada saat dia tampil lumayan saja, wah ternyata beyond expectation. Iya, gitu karena ya? sebelumnya salah kan ada beberapa itu yang Samsul dan segala macam lah gitu. Lalu ternyata bisa gitu. Nah tetapi Prof. Makmun Murad sudah ketawa dia. Tapi pada sisi lain memang ini tidak hanya tergantung dari masalah-masalah seperti itu gitu. Kita tahu ya Prof. Mahfud maupun besok Gus Imin bisa memulai dengan semacam ada namanya teori dalam debat itu disclaimer juga atau introduksi yang mengatakan begini, kami kan maju sebagai cawapres dan ini sebetulnya bukan bidang-bidang langsung kami kan lebih banyak bergerak dalam hukum dan lain-lain. Tapi sebagai cawapres yang baik kami akan sudah banyak berkeliling Indonesia, kan orang jadi tahu. Jangan juga mengharapkan terlalu tinggi dari mereka. Sama-sama ada pemakluman yang bisa dibangun dengan bahasa yang baik pada awal. Sehingga orang tahu, oh ini memang sepertinya bidangnya Gibran agak kurang di bidangnya kedua kandidat yang lain. Tapi dia bisa kemudian catching up juga, bisa lebih Tapi kesannya kayak gitu. menunjukkan kelemahan di awal dong. Enggak apa-apa, makanya kalimat-kalimatnya harus diksi yang dipilih. diksi ya. Gitu Misalnya mengatakan kalau kami boleh memilih topik lain, kami akan memilih topik lain. Ya kan? Karena bidang itu lebih sesuai dengan bidang kami. Tapi kan sebagai cawapres, kami harus siap dan itu sudah kami diskusikan dengan tim kami. Sekali lagi menjadi penting ini karena pada masa-masa ini kita misalnya menghadapi ada draft rancangan undang-undang daerah kekhususan Jakarta yang antara lain menyatakan ada wilayah Jabodetabek, Punjur, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang nanti akan dikelola dipimpin secara ex officio oleh wakil presiden. Jadi debat besok ini jadi relevan untuk sebuah pekerjaan besar wakil presiden yang tidak hanya ban serap. Jadi cap yang namanya wapres ban serap itu dipatahkan sama sekali. Iya, tapi balik lagi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah Mas Gibran ini bisa jadi orang yang belajar dengan cepat misalnya. Karena biar bagaimanapun, saya rasa kata kunci besok kalau tadi Prof. Makmun Murad mengatakan masih ada waktu 1 hari, enggak terlalu tepat. Saya rasa besok setengah dari hari besok harus digunakan buat tidur itu. Untuk mempersiapkan fisik dan mental juga. Coba begitu tanya. Ya, itu yang paling penting itu adalah segar dulu. Oke. Ya, kalau Anda nggak segar, itu bisa ngebleng. Kan apapun alasannya kan sudah ada. Nah betul dalam hal itu Prof. Mahfud dan Caimin pasti punya pengalaman yang lebih kaya. Tapi sekali lagi jangan dalam tanda petik itu agak kurang memperhitungkan anak muda. Dari beberapa debat yang saya perhatikan, Kennedy melawan Nixon, Kennedy. Clinton melawan Dole, Clinton. Gitu. Jadi ada surprise ketika itu berlangsung begitu betul. Ya. Nah sekarang kita ingin ke Pak Dodi. Pak Dodi kalau kita melihat debat ini kan debat calon pemimpin ini kan bukan baru sekali dihadapi oleh Gibran. Sebelumnya juga sudah pernah di Jawa ketika Tengah, pilkada. ya, melawan kan? Bagio. Ya. Nah kalau berkaca dari sana apakah kira-kira nanti Gibran ini akan tampil lebih spektakuler lagi mungkin dengan persiapan yang begitu lebih matang dan juga melihat bagaimana ketika ya mungkin berhadapan dengan kamera akhir-akhir ini. Apakah bisa beyond expectation atau mungkin ya sudah standar saja kalau melihatnya seperti apa Mas Dodi? Ya kalau ngelihat dalam konteks ini rasa-rasanya pasti persiapannya juga extraordinary ya kalau kita bicara dalam konteks Mas Gibran ya. Karena yang dihadapi kan bukan level atau bukan di taraf yang lokal local government gitu kan ya. Ini kan udah levelnya udah lebih nasional dalam konteks ini mewakili Indonesia 2 gitu kan ya, Indonesia RI 2-nya gitu kan kurang lebihnya seperti itu. Jadi pasti harus dipersiapkan dan saya rasa kalau ini pendapat saya. Jadi tidak dalam konteks ekspresinya tapi lebih kepada bahwa untuk melakukan hal ini pasti dipersiapkan dengan sangat baik gitu ya. Baik Mas Gibran, Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin Iskandar pasti juga mempersiapkan ini dengan sangat baik karena yang semua mata pasti akan tertuju ke situ. Nah, sebenarnya kalau dari sisi body nanti akan kelihatan karena pressure-nya pasti akan terasa.
seperti saya melihat proses mereka, kedatangan mereka waktu debat yang pertama, debat capres itu, terlihat itu mukanya pasti sangat tense gitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri gitu Mbak dan Mas Andromeda. Jadi rasa-rasanya itu pasti pressure-nya luar biasa. Betul, tadi seperti Bang Ege bilang bahwa yang dibutuhkan adalah freshness-nya itu. Karena ketika orang fresh, kalem, tenang, ya apakah kemudian ketenangan itu aja nggak cukup, tapi kemudian juga harus dibekali dengan kemampuan tadi itu ngelatih untuk, dan ini yang perlu sangat dilatih, atau kemampuan untuk bisa menjawab itu dalam impromptu speech ya gitu ya. Kalau istilahnya, kalau mungkin ini bapak-bapak berdua ini yang pakar komunikasi ini pasti sangat memahami. Kalau itu kan ini prosesnya karena nggak dikasih pikir panjang kan, jadi langsung speech-nya langsung snap gitu ya. Jadi nah gerakan-gerakan itu, bahasa tubuhnya, sinkronisasinya nanti juga akan sangat terlihat apakah memang siap atau belum gitu. Kira-kira kelihatannya dari situ Mbak. Baik, kita ke Prof. Ma'mun Murad. Mungkin selama ini ketiga sudah sering tampil di hadapan publik. Ada yang dikesannya minim bicara, irit kalimat mungkin. Yang dimaksud Pak Prof. Ma'mun mungkin Gibran Raka Buming Raka. Tapi mungkin saja terjadi elemen of surprise seperti kata Pak Egi tadi ketika di debat. Akankah menyangka Prof. Ma'mun itu akan terjadi pada diri Gibran? Dan semua lawannya jadi terkejut melihat penampilan Gibran besok. Boleh di-unmute audionya Prof. Ma'mun Murad? Tentu harapan dari pendukung Mas Gibran saya kira seperti itu. Jadi Mas Gibran akan tampil sempurna, gitu kan, dan mampu katakanlah memuaskan para pendukungnya, gitu kan. Tapi kan kita mestinya melihat, saya sepakat tadi ketika dikaitkan dengan beyond expectation misalnya, kan tentu ini pergulatan di tingkat nasional ya, tingkatnya sudah cawapres, itu kan jabatan tertinggi kedua di Indonesia. Ya, tentu saja ketika sudah masuk level ini ya startnya itu kira-kira harus mendekati sama, gitu kan, sehingga ketika misalnya ada mungkin ternyata di luar ekspektasi, ternyata Gibran tampil luar biasa misalnya, tentu bandingannya mau akan seperti apa kan. Kali lagi tentu harapan bagi para pendukung Mas Gibran tentu bisa Mas Gibran bisa tampil lebih baik gitu kan. Tapi yang tadi saya katakan, selama ini kan memang pengalaman tampil di publik iya, tapi problemnya kan ini debat yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi itu ya butuh kecepatan untuk menjawab dan lain sebagainya. Nah, kalau yang selama ini tidak pernah teruji pada persoalan yang terkait dengan masalah ini, meskipun bisa jadi tadi menguasai bidangnya, tapi ini perdebatan yang tentu tidak mudah bagi orang-orang yang memang tidak terbiasa untuk berdebat di ruang publik gitu kan. Tadi saya katakan yang relatif punya pengalaman untuk melakukan debat ya tentu saja misalnya Prof. Mahfud sama Gus Imin gitu ya. Nah, Mas Gibran tentu harapannya bisa maksimal 1 hari, tadi Bang Effendi mengatakan setengah hari karena setengah harinya harus untuk istirahat gitu kan. Oke, baik. Bang Ege, apakah debat besok, debat kedua yang paling ditunggu-tunggu mungkin ini debat cawapresnya akan bisa mempengaruhi pilihan swing voters? Iya, yang selalu menarik itu kan saya belum melihat hasil survei pasca debat pertama loh, ya. Karena juga saya khawatir penampilan beberapa calon itu tidak terlalu bagus di debat pertama ya. Nah, lebih daripada itu pada debat kedua ini betul. Kalau saya memprediksi nih lepas dari nanti mempengaruhi atau enggak, Gibran karena kita sudah terlanjur meletakkan harapan sesuai dengan teori penataan harapan itu ya, management of expectation itu, maka dia mungkin tidak akan menjadi yang terbawah, minimal sama gitu ya. Cuma yang agak penting, satu kali saja terjerembab itu sedang ditunggu banget gitu. Saya terpaksa menyampaikannya dengan apa adanya ya, karena beberapa kali tidak mau datang gitu kan, dibesar-besarkan atau artinya dieksploitasi, terutama di media sosial. Ditambah lagi dengan ada satu kesalahan kemarin itu. Nah, kalau ini misalnya terjerembab tapi agak dalam gitu, nah itu akan menjatuhkan, dikait-kaitkan dengan performa capres sebelumnya pada debat pertama. Nah, itu baru untuk menjawab 2 kali loh. Ini ternyata belum sukses. Jadi artinya kalau ada terpeleset atau slip of tongue berpengaruh?
Tergantung apanya dulu gitu. Konteksnya Kalau cuma ya, misalnya salah-salah ucapan yang sedikit, tapi kalau masuk ke esensinya, dan lagi-lagi debat itu sebetulnya kan di ruangan itu masing-masing punya pendukung. Apalagi tenang saja, besok tuh dibalik Pak Prabowo yang bilang tenang saja Gibran, ada saya Prabowo di sini. Besok tuh dibalik. Jadi pertanyaannya kalau sesuai dengan judul kita, Betul nggak? Dibalik, siapa lawan paling berat besok untuk Gibran, Bang Ege? Saya kan belajar dari debat terakhir yang dilaksanakan oleh TV One. Dari situ kita kelihatan bahwa mudah-mudahan Prof. Mahfud itu semakin tajam ke arah menjawab langsung. Tapi kalau cerianya itu dapatnya nanti di Gus Imin gitu. Tapi sekali lagi Gibran ya? Gibran saya yakin akan tampil melebihi harapan kita. Tapi dia saya yakin nggak akan menjadi yang terbawah. Jadi kurang lebih samalah dibandingkan yang lain. Tapi sekali lagi tadi Mas Dodi, ekspresi orang itu akan sangat terpengaruh oleh apa? Pak Prabowo besok yang akan bilang, tenang saja Gibran, ada saya di sini gitu. Kurang lebih begitulah. Terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali, Pak Dodi. Mas sedikit menambahkan. Boleh singkat saja, Prof. Mamun singkat boleh? Ya, jadi gini, saya kira yang agak diuntungkan itu Caimin atau Gus Imin ya. Gus Imin kan selama ini kan suka selengean gitu kan. Kalau itu tadi yang saya agak sebutkan. selengean. Mungkin kalau misalnya nanti ada kesalahan-kesalahan yang sedikit, selengeannya akan keluar itu. Dan itu akan menjadi sesuatu yang positif untuk Caimin itu. Pak Mahfud kelebihannya karena selama ini kan sering berdebat ya, terutama di Twitter yang begitu ganasnya itu kan. Prof. Mahfud sudah biasa menghadapi diskusi yang seperti itu. Ini besok, nah, ini saya ini besok siapa yang lebih ke arah anak muda ini yang menang. Gitu. Kurang lebih gitulah. Oke, kita tunggu saja seperti apa performance dari masing-masing calon wakil presiden yang besok akan bertarung di arena debat. Terima kasih Bapak-Bapak.